Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang pria muda, berpakaian tak layak, yang datang ke sebuah mall elit di jantung ibu kota. Namun, bukan penampilannya yang akan membuatmu terkejut, tapi siapa dia sebenarnya. Dengarkan baik-baik sampai akhir ya. Semoga kita diberikan kelancaran rejeki. Komen amin di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe ya, orang baik. Siang itu, Mall Arta Lux tampak lebih padat dari biasanya. Acara fashion giveaway dari brand internasional ternama menarik ratusan pengunjung. Di tengah gemerlap lighting, alunan musik elektronik, dan deretan dekorasi mewah, barisan panjang sudah terbentuk di depan meja registrasi. Para peserta tampak modis, mengenakan outfit terbaik mereka. Sebagian besar adalah influencer, selebgram, bahkan model. Namun, kemewahan itu tiba-tiba terasa terusik. Langkah kaki pelan terdengar memasuki ruangan. Seorang pria muda datang dengan pakaian kusam dan robek di bagian lengan. Sandal jepitnya sudah menipis, rambutnya sedikit berantakan. Ia menenteng tas ransel kecil yang lusuh, dan wajahnya terlihat tenang meski jelas menarik perhatian. Beberapa orang langsung menoleh. Seketika, bisik-bisik terdengar. Serius tuh orang mau ikut giveaway? Dari mana coba dia dapat info? Penampilannya kayak baru keluar dari kolong jembatan. Pria itu berjalan pelan ke arah meja pendaftaran. Seorang wanita petugas dengan blus ketat menatapnya dari atas ke bawah lalu menyeringai. Mas, acara ini buat publik yang terundang ya. Bukan buat orang nyasar. Si pria hanya tersenyum kecil. Ia mengeluarkan ponselnya dari saku celananya yang belel, lalu berkata dengan sopan, "Saya sudah daftar online. Ini undangan saya." Pegawai itu tertawa kecil, lalu menunjukkan ponselnya ke rekan di sebelahnya. "Coba lihat nih, undangan. QR-nya asli nggak tuh?" katanya mengejek. Orang-orang di antrian mulai tertawa. Seorang pemuda dengan kacamata hitam mencibir dari belakang. "Bro, lu salah tempat. Ini acara fashion, bukan pembagian nasi bungkus." Namun pria itu tetap berdiri tenang. Dia tak menanggapi satupun ejekan. Pandangannya lurus ke depan, seperti tidak sedang berada di tengah gelombang cemoohan. Tiba-tiba, seorang wanita muda mendekat dan memandangnya dengan jijik. Mas, saran aja deh ya, sebelum ikut acara begini tuh mandi dulu. Lihat diri lo tuh di kaca. Kita di sini bukan nyari sedekah." Tawa meledak. Tapi di tengah semua suara itu, tak satu pun mengusik ekspresi wajah pria itu. Dia melangkah menjauh dari meja, memilih duduk di sudut ruangan, dekat dinding. Matanya menatap seisi atrium dengan penuh ketenangan. Ia mengambil botol air dari ranselnya, lalu meneguknya pelan. Beberapa saat kemudian, seorang anak kecil yang membawa tisu lusuh menghampirinya. "Om, haus?" tanya si anak sambil menyodorkan air mineral dalam plastik. Pria itu tersenyum lebar. "Kamu baik sekali. Terima kasih ya." Anak itu hanya mengangguk. Tak tahu bahwa ia sedang menjadi bagian dari momen besar yang akan mengubah wajah seluruh ruangan hari itu. Sementara itu, di meja pendaftaran, seorang staf senior tiba-tiba menghentikan langkah dan memandang pria lusuh itu dengan ekspresi tegang. Dahinya mengerut. Napasnya tertahan. Jangan-jangan. Namun manajer event yang berdiri di sampingnya tak menggubris. "Udahlah. Jangan panik. Itu cuma pengamen salah masuk mall." Tapi mereka tak tahu. Cerita sesungguhnya baru saja dimulai. Keramaian acara masih berlangsung. Tapi ada ketegangan aneh yang mulai menyelinap. Pria berpakaian compang-camping itu tetap duduk di pojok ruangan. Tak berkata-kata. Wajahnya tenang. Tak marah, tak risih, hanya memandang sekitar dengan tatapan seperti sedang mengamati. Sesekali, ia melihat ke arah panggung yang dihiasi logo brand fashion ternama itu, lalu menatap jam tangannya yang tampak tua namun kokoh. Tak jauh dari sana, staf senior galeri mode itu, seorang wanita dengan blazer hitam dan rambut dikuncir rapi, mulai terlihat gelisah. Matanya masih tertuju pada pria di pojokan, dan nadanya bergetar saat ia memanggil manajer event. "Pak, saya nggak yakin, tapi sepertinya pria itu bukan orang biasa."
Apaan sih? Kamu juga ikut-ikutan drama ya? Sahut sang manajer sembari menyeruput kopinya dengan santai. Serius, Pak, desisnya tegang. Saya pernah lihat wajah dia waktu kita presentasi desain ke kantor pusat. Wajah itu, dia mirip banget sama pendiri brand ini. Manajer nyaris tersedak. Pendiri? Kamu yakin? Saya nggak lupa wajahnya. Dia orang yang sangat low profile. Katanya suka menyamar untuk lihat sendiri bagaimana pelayanannya berjalan. Tiba-tiba, dari sudut ruangan, pria itu berdiri. Langkahnya mantap menuju ke tengah kerumunan. Para peserta dan staf yang tadi tertawa kini hanya bisa melongo. Saat ia melewati kerumunan, ada yang buru-buru menarik baju dan menjauh seolah takut bersentuhan. Tapi pria itu hanya berjalan tenang, tanpa emosi di wajahnya. Setibanya di depan meja registrasi, ia kembali mengeluarkan ponselnya. Dengan tenang, ia menampilkan satu QR Code khusus. Silakan scan ini, ucapnya datar. Staf muda yang menjaga meja awalnya tertawa pelan. Ah, Mas, udahlah. Kode kayak gini. Scan sekarang. Pria itu memotong dengan suara yang tak bisa ditolak. Staf itu menelan ludah, lalu dengan ragu mengarahkan pemindai ke kode itu. Seketika layar di depannya berubah menjadi merah terang. Satu bunyi khas muncul. Logo eksklusif perusahaan terpampang jelas. Verified Founder Access, Level Master. Semua terdiam. Manajer event tersentak. Staf senior langsung membungkuk. Pak, kami benar-benar minta maaf. Pria itu menatap mereka sekilas. Tenang. Saya hanya datang untuk melihat. Bukan untuk menghukum. Orang-orang mulai berbisik panik. Seorang wanita peserta yang sebelumnya mencibir berkata pelan. Ya Allah, itu beneran dia. Sementara seorang influencer pria yang tadi mengambil video diam-diam langsung menghapus kontennya dengan jari gemetar. Maafkan saya, Pak, saya tidak tahu. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya membuka hoodie lusuhnya perlahan. Di baliknya, tampak kaos eksklusif edisi prototipe dari brand tersebut, versi yang bahkan belum rilis ke pasaran. Desainnya unik, dengan bordiran halus logo brand yang tersemat di dada. Security yang sebelumnya mengawasinya dari jauh, kini justru mendekat dan membungkuk sopan, siap mengawal. Salah satu panitia event mendekat tergesa dan berbisik pada manajer. Pak, berita internal kita baru rilis. Founder kita memang akan hadir tanpa pemberitahuan. Dia sedang uji pelayanan dan sikap tim terhadap orang tak dikenal. Manajer memucat. Wajahnya kehilangan warna. Tiba-tiba seluruh atmosfer ruangan berubah. Sorot mata peserta, staf, bahkan para pengunjung mal kini penuh ketegangan. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi suara tinggi. Semua seolah menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pria itu menatap seluruh ruangan. Lalu ia berkata pelan tapi jelas. Aku datang bukan untuk menerima perlakuan istimewa. Aku hanya ingin melihat, apakah nilai kemanusiaan masih ada, atau sudah tergantikan oleh label harga dan pakaian mahal. Dan saat semua orang menunduk, merasa malu dan bersalah, pria itu melangkah menuju panggung utama, mengambil mikrofon. Sesuatu yang lebih besar akan segera ia umumkan. Lampu sorot menyala lembut mengikuti langkah pria itu menuju panggung utama. Seluruh peserta terdiam, hanya bunyi sepatu di atas lantai kayu yang terdengar ketika dia melangkah dengan mantap. Tak ada lagi wajah compang-camping, tak ada lagi kesan gembel. Yang berdiri di depan mereka kini adalah sosok berwibawa, berpakaian sederhana namun penuh karisma. Begitu mikrofon berada di tangannya, pria itu memandang ke arah ratusan mata yang masih tertunduk malu. Tatapannya tenang, namun penuh makna. Suaranya menggema di seluruh aula. Saya tahu, kalian pasti bertanya-tanya, mengapa saya datang ke sini dengan penampilan seperti itu? Tak ada yang menjawab. Beberapa masih membeku, yang lain mencuri pandang penuh rasa bersalah. Karena saya ingin tahu, lanjutnya. Saya ingin tahu siapa saja yang menilai manusia dari pakaian dan kulit luarnya. Saya ingin tahu siapa yang mampu tersenyum pada orang asing, bukan karena mereka kaya, tapi karena mereka manusia. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada salah satu asistennya yang berdiri di sisi ruangan.
Asisten itu pun maju dan membawa sebuah tablet besar yang menampilkan data peserta dan footage CCTV dari area acara. Dalam beberapa jam terakhir, semua yang terjadi di ruangan ini telah dicatat. Kami menyaksikan siapa yang menertawakan, siapa yang menghina, siapa yang pura-pura sopan, dan siapa yang benar-benar tulus. Ruangan makin sunyi. Beberapa peserta mulai menunduk dalam-dalam, merasa seperti tertelanjangi oleh kenyataan. Tapi, lanjut pria itu sambil tersenyum kecil, di antara semua yang hadir, ada satu orang yang menyalami saya, tanpa tahu siapa saya. Ada satu orang yang menawarkan minum ketika saya duduk sendiri di pojok tadi. Semua mulai menoleh ke kiri dan kanan, mencari siapa orang itu. Anak kecil, penjual tisu, yang masuk ke acara ini dari luar mall. Dia bukan peserta resmi. Tapi dia datang menghampiri saya, dengan wajah lugu, membawa satu botol air dan berkata, "Om, haus ya? Ini buat Om." Beberapa hadirin mulai terseduh pelan. Bahkan seorang wanita parubaya tak kuasa menahan tangisnya, teringat bahwa dialah yang menghardik anak itu tadi siang. Pria itu mengangguk ke arah pintu belakang. Asisten lainnya masuk sambil menggandeng seorang bocah laki-laki kurus dengan baju lusuh. Bocah itu tampak ketakutan saat melihat banyak orang memandangnya, tapi pria itu segera berlutut dan menyambutnya dengan hangat. "Namanya Adi," katanya kepada semua orang. "Dan saya ingin mengumumkan bahwa hadiah utama hari ini bukan diberikan kepada siapapun yang mendaftar, tapi kepada dia." Seluruh ruangan langsung terhenyak. Pria itu meraih kotak berisi kunci mobil dan sebuah amplop berisi surat beasiswa, serta tunjangan hidup seumur hidup. "Saya titipkan ini untuk Adi. Dan mulai hari ini, yayasan saya akan membiayai sekolah, tempat tinggal, serta kebutuhan keluarganya. Bukan karena kasihan, tapi karena dia menunjukkan sesuatu yang lebih langka daripada harga baju kalian, kepedulian." Tepuk tangan tak langsung terdengar. Semua terlalu terkejut, terlalu malu untuk bertepuk tangan dengan wajar. Tapi perlahan, seseorang mulai meneteskan air mata. Lalu tepuk tangan pelan mulai bergema, dan akhirnya membahana. Adi memeluk pria itu. Pria itu membalas pelukan itu dengan lembut, lalu berdiri lagi di depan mikrofon. Bukan mereka yang punya uang yang layak dimuliakan, tapi mereka yang punya hati. Dan hari ini, kalian semua telah diberi pelajaran oleh anak kecil. Suasana berubah menjadi syahdu. Bahkan beberapa peserta yang paling modis kini tak peduli pada makeup mereka yang luntur karena tangis. Saat pria itu melangkah turun dari panggung, seseorang berkata dengan lirih, "Kami minta maaf." Dia hanya menoleh sebentar dan tersenyum. "Maafkan diri kalian sendiri. Lalu, belajarlah jadi manusia yang lebih baik." Dengan langkah tenang, pria itu pergi bersama Adi dan para asistennya. Tapi kisah hari itu, kisah tentang penghinaan, penyamaran, dan kemuliaan hati, tak pernah dilupakan oleh siapapun di ruangan itu. Setelah acara berakhir, peserta mulai meninggalkan ruangan dengan langkah gontai. Tak ada lagi gurauan tentang sepatu mahal atau tas branded. Hati mereka penuh rasa bersalah. Wajah-wajah yang tadinya penuh arogansi kini tertunduk, menyimpan beban besar yang tidak bisa dihapus dengan permintaan maaf singkat. Di lorong belakang panggung, seorang wartawan dari media fashion elite mencoba mendekati pria misterius yang baru saja mengubah arah cerita acara itu. Ia mengangkat kameranya, tapi pria itu menggeleng pelan. "Tak perlu. Bukan sorotan yang saya cari." Namun manajer event yang sejak awal mengejek pria itu masih tampak bingung, berdiri di dekat meja registrasi. "Maaf, Pak, tapi siapa sebenarnya Anda?" tanyanya lirih, nadanya tak lagi penuh ejekan, kini diganti ketakutan dan rasa malu. Pria itu menoleh, lalu menyerahkan sebuah kartu nama yang elegan, berlogo timbul dan tinta emas. Manajer itu membacanya, dan tubuhnya seketika lemas. Tertulis jelas, Raditya Alvaru, CEO of founder RK Apparel Group, perusahaan raksasa yang menaungi lebih dari 40 brand fashion internasional, termasuk brand yang mengadakan event tersebut hari itu. Ya, Radit, nama panggilan pria itu, adalah orang di balik seluruh kemewahan yang hari ini justru mengejek dirinya sendiri. "Saya bangun brand ini dari bawah," ucap Radit tenang. "Dulu saya juga seperti Adi. Jual tisu, bantu ibu, tidur di emperan toko. Hingga akhirnya, Allah bukakan jalan.
Tapi di balik semua itu, saya ingin selalu tahu, masih adakah manusia yang menilai dari hati, bukan dari harta. Tak lama kemudian, asisten pribadi Radit datang membawa tablet berisi laporan internal. Pak, laporan event hari ini sudah masuk semua. CCTV, data peserta, dan sikap panitia. Radit hanya mengangguk. Baik, kirim ke divisi HR. Semua staf yang bersikap tak layak, evaluasi. Kita tidak butuh orang pintar yang tidak punya hati. Manajer itu mencoba menyela. Pak, tolong beri kami kesempatan lagi. Kami hanya tidak tahu. Radit tersenyum. Namun senyumnya itu bukan senyum penghibur. Itu senyum kecewa yang dalam. Justru itu masalahnya. Jawabnya. Kalian memperlakukan orang tidak tahu hanya karena kalian tidak tahu siapa dia. Bayangkan kalau saya benar-benar hanya penjual tisu. Kalian akan tetap usir saya seperti tadi. Padahal, manusia tetap layak dihormati, kaya atau tidak. Beberapa staf menangis, termasuk wanita yang sempat mencibir Radit saat pendaftaran. Sementara itu, di ruangan kecil belakang panggung, Adi, anak kecil penjual tisu, tampak sedang diberi makan oleh salah satu staf yayasan. Ia masih tampak bingung dengan semua yang terjadi, tapi senyumnya kini lebih cerah. Dunia kecilnya yang dulu dipenuhi kerasnya jalanan kini telah berubah, karena satu kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus. Radit menoleh ke arah Adi dan berkata pelan, "Kamu tidak punya apa-apa, tapi kamu memberikan yang kamu punya. Dan itu, lebih dari cukup untuk saya." Lalu ia berdiri, meraih jasnya yang tadi ditaruh di kursi. Di balik jas itu, ia kembali mengenakan hoodie lusuh yang sama seperti saat masuk pertama kali. Salah satu staf terkejut. "Pak, Anda pakai itu lagi?" Radit menjawab pendek, "Biar jadi pengingat. Supaya saya tidak lupa dari mana saya berasal. Dan supaya saya tidak berubah menjadi seperti kalian hari ini." Dia berjalan keluar ruangan, melewati para peserta yang masih diam dalam penyesalan. Tak ada satupun yang berani menahan atau bertanya lagi. Mereka tahu, pria itu tidak hanya memberi pelajaran, tapi menampar langsung sisi terburuk dari sikap manusia, yang suka menilai dari kulit luar. Sementara Radit dan Adi melangkah keluar gedung, matahari sore menyambut dengan hangat. Di pelataran mal, kerumunan orang mulai tahu siapa dia. Beberapa pengunjung berselfie dari jauh, tapi tak satu pun didekati olehnya. Dia mengangkat tangan, memanggil sopirnya. Mobil hitam mewah berhenti tepat di depan pintu. Tapi sebelum masuk, dia berlutut dan merapikan kerah baju Adi. "Dunia ini bukan milik orang kaya," ucapnya pelan. "Tapi milik mereka yang tahu caranya berbuat baik, meski tak punya apa-apa." Dan mereka pun pergi, meninggalkan mall elit yang hari itu tak akan pernah sama lagi. Beberapa hari setelah kejadian di event giveaway tersebut, suasana di markas pusat RK Apparel Group berubah total. Tidak ada lagi suasana dingin yang penuh formalitas. Banyak karyawan yang mulai menunduk saat melihat petugas kebersihan lewat, atau menyapa sopir kantor dengan hangat. Semua orang tahu, sikap mereka sedang dinilai, bukan hanya oleh atasan, tapi oleh filosofi baru yang lahir dari kejadian kemarin. Di ruang rapat utama lantai 21, Radit duduk di ujung meja panjang, ditemani tim kreatif, direktur marketing, dan kepala yayasan sosial perusahaan. Mereka membahas langkah berikutnya, tapi bukan tentang peningkatan penjualan atau tren busana terbaru. "Ke depan, saya ingin setiap campaign punya nilai moral," ucap Radit tegas. "Kita bukan sekadar jual baju. Kita menyampaikan pesan. Dan pesan itu harus menyentuh hati." Direktur marketing yang sempat mencibir Radit di event sebelumnya menunduk dalam-dalam. Ia kini hanya bisa mencatat, tak berani banyak bicara. Radit memang tidak memecat siapapun secara langsung, tapi semua tahu, ujian kedewasaan dan kemanusiaan sudah dimulai. Lalu, Radit menatap layar presentasi di depannya. Sebuah poster terpampang dengan desain sederhana. Anak kecil bertopi lusuh, tersenyum sambil memegang sehelai kaos RK Apparel dengan tulisan, "Asal kau tulus." "Kampanye berikutnya," kata Radit, "kita ajak anak-anak jalanan, pemulung, penjual koran, untuk jadi model kita. Kita ubah wajah fashion dari yang penuh kesombongan jadi penuh makna." Kepala yayasan mengangguk setuju.
Dan untuk setiap pembelian produk, 5% langsung masuk ke dana pendidikan anak-anak kurang mampu. Suasana ruangan seketika penuh semangat baru. Mereka tahu, arah perusahaan sedang berubah, dan ini lebih dari sekadar bisnis. Sementara itu, di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran Jakarta, Adi duduk di depan meja belajar barunya. Ia kini tak lagi menjual tisu, tak lagi tidur di bawah jembatan. Radit telah mengangkatnya sebagai anak asuh resmi, lengkap dengan pendidikan dan biaya hidup yang terjamin. Tapi bukan itu yang membuat Adi bahagia. Yang membuatnya paling bersyukur adalah ketika Radit mengajaknya bicara sore itu. "Kamu tahu, Di," kata Radit pelan, sambil duduk di lantai bersamanya. "Saat semua orang melihat saya seperti sampah, kamu datang dengan segelas air. Itu lebih mahal dari mobil, lebih berharga dari jam tangan. Karena kamu memberi tanpa tahu siapa saya." Adi menunduk malu. "Aku cuma kasihan, Kak. Waktu itu abang duduk sendiri." Radit menepuk bahunya. "Justru itu. Kamu lihat, bukan nilai uangnya. Tapi kamu lihat manusia. Itu yang dunia butuh sekarang." Adi tertawa kecil. Ia kini punya meja belajar, buku baru, bahkan sepatu bagus. Tapi semua itu tak membuatnya sombong. Karena dia belajar dari Radit, bahwa nilai manusia bukan dari barang yang dipakai, tapi dari bagaimana dia memperlakukan orang lain. Di episode TV nasional malam itu, berita tentang pendiri brand ternama yang menyamar di event giveaway menjadi viral. Wawancara Radit tersebar kemana-mana. Tapi dalam setiap wawancara, ia selalu menolak dipuji. "Saya bukan siapa-siapa," ucapnya. "Saya hanya pernah miskin. Dan saya tahu rasanya tidak dilihat. Maka, hari ini saya cuma ingin satu hal, supaya tak ada lagi orang merasa tak dihargai, hanya karena dia tidak punya." Di akhir acara, Radit duduk di atas kursi lipat sederhana, mengenakan hoodie lamanya. Ia memandangi layar ponsel, ada foto kecil yang diambil secara candid. Dirinya sedang duduk di pojok mall waktu itu, ditemani Adi yang menyerahkan sebotol air mineral. Radit menatap foto itu lama. Matanya berkaca-kaca. Lalu ia tersenyum. "Kadang, Allah kirim pelajaran terbesar. Lewat orang kecil yang tak pernah kau perhitungkan," bisiknya lirih. Dan malam pun menutup cerita itu dengan pelan. Bukan sebagai akhir, tapi awal dari gerakan besar yang mengubah wajah dunia mode menjadi lebih manusiawi. Dan dari tempat itu, sebuah kisah sederhana tentang penghinaan, kemurnian, dan perubahan. Lahirlah satu gerakan besar yang mengguncang kesombongan dunia dengan ketulusan seorang anak jalanan. Dan seorang pria yang memilih jadi gembel untuk menemukan kebenaran.